Tak semua luka tampak dari luar. Sebagian disembunyikan di balik rutinitas, di balik kata, "Aku baik-baik saja." Alia tahu rasanya hidup dalam bayang itu. Mencoba tegar, padahal hatinya sudah lelah. Ia seorang perempuan mandiri, pekerja keras dan berhati lembut. Ia mencintai suaminya, Reza, pria yang dulu membuatnya merasa aman dan dihargai. Namun setelah menikah, rumah yang dulu terasa hangat berubah menjadi tempat yang menakutkan. Reza menjadi mudah marah, kasar, dan beberapa kali melampiaskan kemarahan dengan kekerasan. Alia menanggung semua itu dalam diam. Hingga suatu hari ia tahu, ia sedang mengandung. Dan di tengah kebingungan itu, muncul pertanyaan yang paling dalam. Pertanyaan yang mungkin juga pernah muncul di hati banyak perempuan. Dosakah aku jika aku menyesal telah memilih dia? Mengapa Tuhan seolah tidak berkuasa atas pilihanku? Sebelum kita melanjutkan refleksi ini, mari luangkan waktu sejenak untuk membaca Yohanes pasal 7 sampai pasal 8 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Perhatikan bagaimana Yesus memperlakukan orang yang dihakimi. Bagaimana ia berbicara kepada mereka yang dipermalukan dan bagaimana ia menyatakan dirinya sebagai terang bagi dunia yang gelap. Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam Yohanes 8, Yesus berhadapan dengan seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina. Orang banyak menuduhnya dan para pemimpin agama siap melempar batu. Namun Yesus tidak melihatnya sebagai sampah masyarakat. Ia melihat manusia yang terluka dan terjebak dalam situasi gelap. Ia berkata, "Mana orang-orang yang menuduhmu? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Dan ketika perempuan itu menjawab, "Tidak ada, Tuhan." Yesus berkata, "Aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Perhatikan, Yesus tidak menutup mata terhadap dosa, tetapi ia juga tidak menghakimi. Ia datang bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk memulihkan. Ia menyalakan terang di tengah kegelapan yang manusia ciptakan sendiri. Alia pun hidup dalam situasi yang kelam. Bukan karena ia tidak berdoa, tapi karena ia manusia yang bisa salah memilih seperti kita semua. Namun Tuhan tidak datang untuk menertawakan kesalahannya. Ia datang untuk menyentuh luka di balik keputusan itu. Ia berkata dengan lembut, "Anakku, aku tahu penyesalanmu. Aku tidak datang untuk menghukummu, tapi untuk menuntunmu keluar dari kegelapan pilihan yang menyakitkan." Terang Yesus menyingkapkan apa yang tersembunyi dalam gelap. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyembuhkan. Ketika Alia akhirnya berani menceritakan kebenaran kepada sahabatnya, Rina, ia sedang membuka pintu bagi terang itu masuk. Kegelapan membuat kita merasa sendiri dan takut. Tapi terang Kristus membuat kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia melihat malam-malam ketika Alia memeluk perutnya, takut anaknya lahir dalam kekerasan. Ia melihat air mata yang tak pernah diceritakan pada siapapun. Terang Kristus menyingkapkan semua itu bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk berkata, "Aku di sini, aku melihatmu. Aku tahu rasa bersalahmu, tapi aku juga tahu betapa besar kasihku bagimu." Di rumah Rina, Alia akhirnya beristirahat setelah melarikan diri. Ia menemukan seseorang yang tidak menghakimi,
tapi mendengarkan. Rina pun pernah menjadi korban dan ia tahu diam hanya membuat luka semakin dalam. Ia berkata, "Aku pernah di tempatmu, Alia, tapi Tuhan memberi aku kekuatan untuk mencari pertolongan. Aku belajar bahwa bertahan dalam kekerasan bukan bentuk kesetiaan. Itu penyerahan diri pada kegelapan." Dan di titik itu, Alia mulai mengerti. Tuhan memang berdaulat, tetapi Ia juga memberi manusia kebebasan memilih. Ia tidak memaksa kita, tapi Ia selalu siap menolong kita kembali. Ketika pilihan manusia membawa penderitaan, kasih Tuhan justru menjadi terang yang menuntun kita pulang. Itulah mengapa ketika Alia berkata kepada Reza, "Aku mengampunimu, tapi aku tidak bisa hidup seperti ini kecuali kamu berubah." Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa terang sudah mulai berkuasa atas hidupnya. Ia tidak lagi tinggal dalam rasa bersalah, tapi mulai berjalan dalam terang kasih Kristus yang meneguhkan dan membebaskan. Di akhir kisah, Alia dan Reza memutuskan mencari pertolongan. Tidak semua luka sembuh seketika, tapi langkah kecil menuju terang sudah dimulai. Dan di situ kita melihat satu hal penting. Yesus tidak hanya Tuhan atas masa lalu kita, tetapi juga Tuhan atas jalan pulang kita. Ketika Alia bertanya, "Mengapa Tuhan seolah tidak berkuasa atas pilihanku?" Tuhan menjawab melalui kasih-Nya. "Aku tidak mengambil alih pilihanmu, tapi aku berjalan bersamamu di dalamnya. Aku tidak menghapus masa lalumu, tapi aku bisa menebusnya." Ia adalah terang dunia, terang yang tidak hanya menyingkap dosa, tetapi juga menyembuhkan hati yang hancur karena pilihan yang salah. Tuhan tidak menolak orang yang menyesal. Ia justru datang kepada mereka seperti Ia datang kepada perempuan yang dihakimi, seperti Ia datang kepada Alia. Hari ini mungkin saudara juga membawa penyesalan yang sama. Tentang seseorang, tentang keputusan, tentang masa lalu yang tak bisa saudara ubah. Tapi dengarlah ini, Yesus adalah terang dunia. Ia tidak membiarkanmu berjalan dalam gelap. Bayangkan Yesus berdiri di hadapanmu, tidak dengan batu di tangan, tapi dengan cahaya di wajahnya. Ia berkata, "Aku tidak menghukummu, aku menantimu pulang." Mari kita diskusikan bersama. 1. Apa yang saudara rasakan saat mendengar pertanyaan Alia? Dosakah aku jika aku menyesal telah memilih dia? 2. Dalam hidupmu, adakah pilihan yang pernah membuatmu merasa jauh dari Tuhan? Apa yang Tuhan ajarkan melalui hal itu? 3. Bagaimana makna perkataan Yesus, "Akulah terang dunia," menolongmu menghadapi rasa bersalah atau penyesalan? 4. Dalam kisah Alia, bagian mana yang paling menggambarkan terang Kristus yang meneguhkan dan membebaskan? 5. Apa langkah nyata yang bisa saudara ambil untuk keluar dari rasa bersalah dan mulai berjalan menuju terang Tuhan?